Ya, kadang-kadang orang bakal jadi malu kalau kita dakwahi, kalau kita pakai bahasa lembut tapi dia nusuk. Ya, kita nggak usah pakai bahasa yang keras-keras, kasar-kasar. Tapi dengan cara Nabi Nuh alaihissalam, ya qaum, ubudullah malakum, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut, aku khawatir kepada kalian. Kalian akan mendapatkan siksa hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nah itu. Jadi kita ini harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan kaum yang kita dakwahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Bukopin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sahabat-sahabat jamaah majelis taklim Masjid Al-Ikhlas Bukopin yang insyaallah kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk di majelis ilmu, di majelis yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Al-Qur'an, kisah terbaik, Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah Al-Qur'an ini adalah ahsanal qasas. Kisah terbaik untuk menjadi apa? Inspirasi, tauladan bagi kita semuanya. Tauladan apa ini? Tauladan bagi kita untuk mengambil ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ingatlah bahwasanya di dalam kisah-kisah para nabi dan rasul itu terdapat ibrah, pelajaran bagi ulul albab. Maka haditsan yuftara. Untuk apa? Membuktikan bahwasanya Al-Qur'an ini bukanlah perkataan yang dikarang-karang. Al-Qur'an ini bukan perkataan yang dikarang-karang. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi. Tetapi Al-Qur'an ini adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang menerangkan kitab, merincikan pelajaran-pelajaran yang terbaik dari Al-Qur'anul Karim,
untuk menjadi pelajaran hidup, inspirasi kita membangun peradaban. Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji the greatest story of Al-Qur'an. Bagaimana narasi Al-Qur'an ini membangun inspirasi peradaban. Ya, dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh ya dikisahkan oleh Al-Qur'an ini dalam 113 ayat. Banyak ya. Terbagi-bagi dalam surat-surat Al-Qur'an. Bagaimana kisah Nabi Nuh ini dapat sedemikian rupa menjadi pelajaran bagi kita sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjadi pelajaran. Banyak sekali hikmah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, apa di situ? Kisah Nabi Nuh ini pertama mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita simpulkan, karena pelajaran ini banyak sekali. Tapi kalau kita awalnya kita ambil satu summary, ya, satu kesimpulan dari kisah Nabi Nuh yang begitu banyak, ya. Yang pertama, Nabi Nuh ini adalah seorang rasul pertama yang diutus kepada umat manusia dengan membawa sistem kehidupan manhaj yang komprehensif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rasul pertama. Kalau Nabi Adam itu, ya, Adam alaihissalam itu adalah nabi pertama, manusia pertama. Ya, tetapi rasul pertama yang disepakati oleh para ulama, para ahli tafsir, itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Dia diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyeru kaumnya keluar dari kemusyrikan, dari penghambaan terhadap berhala-berhala, ya, untuk semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara dan metode. Baik dengan cara metode targhib, yaitu apa? Memberikan kabar gembira berupa pahala, berupa balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maupun dengan metode tarhib. Yaitu apa? Tarhib itu artinya memberikan suatu peringatan dan ancaman akan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai seorang rasul, ya, prinsip yang dibawa oleh para rasul termasuk Nabi Nuh alaihi salam adalah dia tidak minta upah dari siapapun. Ini prinsip kita membangun, menyeru suatu dakwah, ya, nggak boleh kita cari upah. Apalagi upahnya, ya, cuma dunia saja, remah-remah dunia. Itu nggak banget kata orang Betawi. Ya, seorang yang berdakwah itu nggak boleh cari harta dunia, remah-remah dunia, untuk diganti, dibarter dengan harta remah dunia itu, ya, kita nggak boleh. Sebagaimana prinsip yang Allah tegaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya, katakanlah, aku tidak minta kepada kalian upah, sebab upahku itu, ya, itu sudah aku dapatkan dari siapa? Dari Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi upahnya para dai, ya, itu tidak datang dari siapa-siapa. Upah para dai itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada atau tidak ada yang mengundang, ada atau tidak ada objek dakwahnya, dia akan tetap menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak boleh kita membarter prinsip-prinsip dakwah, prinsip tauhid ini dengan harta dunia. Ya. Ada pertanyaan, boleh nggak Ustadz guru ngaji, Ustadz khatib menerima honor? Ya, selama honor upah itu bukan untuk membungkam dia
dari prinsip-prinsip dakwah, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil, ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau upah itu dipersyaratkan atau honor, kita bahasanya bukan upah gaji ya. Kalau upah gaji ya enggak lah ya. Tapi bahasa itu adalah in ajri, balasan ya. Balasan itu kalau kita harapkan materi dunia itu, lalu kemudian kita tukar prinsip-prinsip agama kita dengan materi, nah, itu bukan ciri seorang pendakwah yang baik ya. Ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Surah Asy-Syu'ara ayat 109. Nabi Nuh alaihissalam ini ya, beliau mendapatkan tantangan dari kaumnya. Oh, banyak sekali dalam surat Al-A'raf, surat Nuh, digambarkan surat Hud sampai surah Al-Anbiya ya. Tantangan yang diterima oleh Nabi Nuh ketika dia mengajak menyerukan kaumnya. Kaumnya ini apa sih? Mereka menyembah patung berhala, dan berhala-berhala itu mereka buat replika tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan hebat di kalangan mereka. Ada 5 tokoh yang didewa-dewakan ya. Kita menghormati ulama bukan untuk mendewa-dewakan ya. Hati-hati, jangan salah paham ini. Ya, ada salah paham, ada paham salah. Ya, kita menghormati, membela ulama itu bukan tujuannya mendewa-dewakan ulama. Ya, mendewa-dewakan tokoh beda dengan kita menghormati. Kita membela kalau dia benar, ulama benar, ya, ajaran yang dibawa juga benar. Kita bukan mendewa-dewakan, tapi membela dan menghormati. Ya, sekarang ini kadang-kadang kita berkomentar di media sosial ini, itu kadang nggak ada kontrolnya. Bahkan orang pinter aja pun kadang-kadang di luar kendali. Ya, dikatakan mendewa-dewakan itu seperti kaum Nabi Nuh. Ini pahlawan hebat, ya, berjasa kepada bangsanya, kepada kaumnya, lalu kemudian dijadikan apa? Dijadikan objek pengkultusan. Ini dikultuskan. Ya, apa kata kaumnya? Wa qalu la tadarunna alihatakum. Wahai kaum kita, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kita yang kita dewa-dewakan. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan pula dewa Wad, dewa Suwa', dewa Yaghuth, dewa Ya'uq dan Nasr. Itu nama tokoh-tokoh pahlawan yang didewa-dewakan. Ya. Sehingga ya, ini tokoh-tokoh historis seperti ini kalau kita tidak hati-hati, ini bisa didewa-dewakan, ya. Bisa menjerumuskan manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dewa 5 yang mereka sembah selain daripada Allah, yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Itu dalam surah Nuh ayat 23. Nah, Bapak Ibu Saudara jamaah sahabat, the greatest story in Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ya, Nabi Nuh alaihissalam ini dikatakan bahwasanya yang beriman kepada beliau itu sangat sedikit. Padahal dia berdakwah falabitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Beliau ini berdakwah 1000 tahun kurang 50. Nah, itu cara Al-Quran menggambarkan betapa lamanya ya beliau ini berdakwah di tengah kaumnya. Tetapi apa yang terjadi? Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak ada yang beriman dari kaummu kecuali hanya sedikit saja. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya. Dalam surat Hud itu dikatakan sedikit.
ya, yang akan naik ke dalam bahtera yang menyelamatkan mereka dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat sedikit. Ya, illa qalil. Nauzubillah min zalik. Padahal begitu lamanya Nabi Nuh ini berdakwah ya selama 950 tahun. Allah. Masya Allah. Kalau kita berdakwah baru setahun 2 tahun, ya, nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang mengikuti. Ya, jadi dai ini jangan dia ingin cari pengikut, prinsipnya begitu. Kalau dai itu ingin cari pengikut, nah itu bukan berdakwah ke jalan Allah, tapi namanya berdakwah ke jalan dirinya. Sekarang ada banyak kelompok, mohon maaf, dai cari-cari pengikut, ya, sehingga apa? Rebutan pengaruh, rebutan media, rebutan masjid, ya, masjid jadi rebutan. Ya, ini kan norak. Ya. Orang berdakwah ke jalan Allah, jangan kita cari pengikut, tapi kita ini cari keridhoannya Allah. Ya. Kalau kita niat kita lurus dalam berdakwah kepada jalan Allah, pengikut akan datang sendiri. Ya. Nggak perlu kita ngoyo, nggak perlu kita pasang spanduk, nggak perlu kita pasang flyer, ya. Kalau memang tujuan kita lurus, ikhlas, li'i'la'i kalimatillah, ya, itu kita dapat bonus, ya, pengikut atau follower. Tapi kalau niat kita buruk, niat kita jelek, mau bagaimanapun, ya, kita tujuannya bukan untuk menegakkan agama Allah, maka sia-sia dan rusaklah, ya, niat kita dalam menjalankan misi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Saudara-saudara, sahabat The Greatest Story in Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan itu sumarinya. Ya, bagaimana kondisi lapangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah milestone. Apa itu milestone? Milestone itu, ya, tiang-tiang, ma'alim, ya, tiang-tiang dakwah yang dipancangkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah. Satu, apa prinsip dakwahnya Nabi Nuh? Dakwahnya Nabi Nuh ini adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan tunduk hanya kepada hukum Allah. Sederhana, ya, tapi dampaknya dahsyat. Ini kelihatannya sederhana, mengajak tauhid aja kok susah. Sekarang orang kalau mengajak tauhid, ya, sebenarnya gampang, ya. Tapi kalau dulu para nabi dan rasul itu mengajak kepada tauhidullah, kepada ibadah. Kenapa sih Pak Ustadz? Ini kadang ada yang bertanya begini, iseng, ya. Dulu Nabi dan Rasul ngajak orang bertauhid, ngajak orang untuk ibadah kepada Allah, ya. Kenapa susah? Kenapa tantangannya begitu berat? Sekarang orang dai mengajak kepada tauhid, kepada yang gampang, kepada ibadah, kok kayaknya rame, ya. Apa yang beda? Apa yang membedakan? Dulu orang nggak mau mengikuti, sekarang kok orang rame untuk mengajak orang ini kepada tauhid dan ibadah kepada Allah, rasanya gampang, ya. Padahal yang susah itu adalah katanya nahi mungkar, ya. Kalau amar ma'ruf sih banyak orang, Pak, ya. Tapi kalau nahi mungkar ini tantangannya berat. Nah, begini, sebenarnya dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu, meskipun pelangnya, kelihatannya, judulnya adalah tauhid dan ibadah kepada Allah, tetapi di situ dia sudah otomatis masuk nahi mungkar. Ya, maka kaumnya itu berontak, kaumnya ini nggak mau, karena paham konsekuensi daripada la ilaha illallah, konsekuensi ani'budullaha wajtanibut taghut, beribadah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 36. Kemudian surat Al-A'raf ayat 59, kalau kita baca, kita lihat di sini, ya, seruannya Nabi Nuh alaihi salam
wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam ini? Subhanallah. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini firman Allah apa? Ya, di sini kita lihat. Ya. Firman Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Ya. Mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, malakum min ilahin ghairih, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kenapa berat ya? Sekarang kalau kita mendakwahkan la ilaha illallah, ngajak orang ibadah kayaknya gampang-gampang aja. Iya, ada cara yang berbeda antara Nabi dan Rasul berdakwah dengan dai zaman sekarang. Kalau dulu Nabi dan Rasul itu berdakwah, mengajak amar ma'ruf, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, itu sudah otomatis masuk di dalamnya nahi mungkar. Makanya orang kagak pada mau. Tapi kalau zaman sekarang, orang ini kadang dai ini dipisah-pisah, amar ma'ruf sendiri, nahi mungkar sendiri. Ya, kadang-kadang kita mau ambil yang enaknya aja, udah kita amar ma'rufnya aja nih. Bagian yang nahi mungkar yang sebelah sono aja. Nah, dia mau cari aman, cari selamat. Nah, biasanya begitu. Ya. Nah, padahal konsep dakwah itu komprehensif. Makanya kita bisa bedakan kenapa Nabi dan Rasul dulu, ya, itu pengikutnya sedikit, itu tantangannya berat, itu dimusuhi, itu begini dan lain sebagainya. Itu karena memang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, itu yang mereka lakukan itu komprehensif, ya amar ma'ruf, ya juga nahi mungkar. Dan kaum Nabi Nuh ini paham, ya, mereka paham kalau mengikuti seruan la ilaha illallah, malakum min ilahin ghairuh, u'budullah, sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, esahkan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Konsekuensinya mereka tidak bisa lagi melakukan maksiat. Mereka tidak bisa lagi melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mereka tidak bisa melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Karena seruan untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah berarti kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti sekarang kita harus ada kritik, otokritik kepada kita. Ini dakwahnya umat Rasulullah zaman sekarang, ya, ramenya kerumunan kalau kita tabligh akbar. Ya, ini rame, kerumunan tabligh akbar, rame, ngajak orang kepada kebaikan, ayo ngajak sholawat, ngajak sedekah, ngajak silaturahim, ngajak apa macam-macam, sholat dan lain sebagainya, ngajak puasa, orang rame, senang Pak. Nggak ada yang dikhawatirkan, ya. Kenapa? Karena mohon maaf, dakwah kita ini kita memisah-misahkan dan memilah-milah mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang ma'ruf kita rajin dakwahi, yang mungkar kita kagak dakwahin. Ya ini. Jadi jangan aneh, oh sekarang gampang nih berdakwah. Kalau zaman dulu kenapa susah Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya itu kok begitu berat tantangannya? Ya karena mereka tidak pisahkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, meskipun mereka para nabi dan rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dalam hal ini, konteks ini adalah mereka beramar ma'ruf dan juga sekaligus nahi mungkar, tapi metode dakwahnya ini luar biasa. Metode dakwah Nabi Nuh jangan dikira keras Pak. Jangan dikira garang, jangan dikira teriak-teriak bahasa kasar, enggak. Pertama yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah menyampaikan dakwah ini dengan lemah lembut, bahasa yang santun. Seruannya itu santun, seruannya itu lembut. Ya, coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan dakwahnya Nabi
Nuh alaihissalam beliau mengatakan ya kaum, dengan bahasa wahai kaumku. Ya. Nabi Nuh tidak memisahkan dirinya seolah-olah dia ini bukan bagian dari kaumnya. Ya. Dia memposisikan dirinya sama, ya, menjadi bagian dari kaumnya. Ya kaum, wahai kaumku. Nah ini bahasa kaum. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya, dengan bahasa yang persuasif. Dalam surah Asy-Syu'ara 106 mengatakan idz qala lahum akhuhum Nuh. Saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ya, kita harus dai ini, para pendakwah ilallah, para dai ilallah ini, ya, harus pakai bahasa kaumnya. Pendekatan bahasa kita bahasa yang santun, jangan kita merasa lebih tinggi dari mereka. Jangan kita mencela mereka, jangan kita menghina mereka, jangan kita mengeluarkan kata-kata kasar seolah-olah kita ini beda dari mereka, kita ini suci, mereka tidak suci. Jangan. Ya kaum, ingatkan dengan baik, dengan bahasa yang lembut, wahai kaumku. Ya, mohon maaf. Jadi memang sih ada yang mengatakan sombong kepada orang sombong itu sedekah. Tapi lebih baik, ya, ikut cara Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul tidak pernah menggunakan bahasa yang sombong kepada orang-orang sombong. Tetap merendah hati. Ya kaum, wahai kaumku. Ya, kalau mau pakai bahasa yang tadi sombong kepada orang sombong, ya silakan aja. Tapi kalau saya cenderung untuk memilih pakai bahasa yang lembut, tapi menukik, ya, tapi menusuk nih. Ya, kadang-kadang orang bakal jadi malu kalau kita dakwahi, kalau kita pakai bahasa lembut tapi dia nusuk. Ya, kita nggak usah pakai bahasa yang keras-keras, kasar-kasar. Tapi dengan cara Nabi Nuh alaihissalam, ya kaum, ubudullah malakum. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut, aku khawatir kepada kalian. Kalian akan mendapatkan siksa hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nah itu. Jadi kita ini harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan, ya, kaum yang kita dakwahi. Yang kedua, cara metode dakwah Nabi Nuh ini bagaimana? Dengan nasihat yang tulus dan empati. Nah ini bedanya. Ya, kita ini mesti berempati, Pak. Dalam surat Nuh ayat 1 sampai 2 saja, ya, itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh itu secara komprehensif, ya. Luar biasa beliau dakwahi siang dan malam kaumnya ini, Masya Allah, ya, beratnya itu sampai satu surah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam juz yang ke-29, surah namanya surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya qaum, ya qaum, ya qaum. Inni lakum nadhirum mubin. Ya, meskipun dia mengatakan saya ini memberikan peringatan yang nyata kepada kalian, tetapi beliau sampaikan itu dengan bahasa apa? Bahasa yang lembut, nasihat yang tulus, memberikan nasihat. Jadi dai itu harus memberi nasihat. Ya. Surat Al-A'raf ayat 59 tadi, inni akhafu alaikum. Ayat 61 62 juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan di situ bagaimana beliau ini menyampaikan kepada kaumnya, ya qaum laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Aku menyampaikan kepada kalian risalah. Apa itu risalah? Pesan-pesan dari Tuhan, ya. Pesan-pesan dari Tuhanku, wa ansahu lakum, dan aku berikan nasihat untuk kalian. Jadi nasihat ini harus kita sampaikan dengan baik. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah ini. Jadi empati, Pak. Ya, kita sampaikan dakwah ini dengan berempati, ya.
dengan nasihat yang tulus. Yang ketiga, dakwah yang dilakukan Nabi Nuh ini dilakukan siang malam, nggak kenal capek, nggak kenal lelah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya, falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aneka cara, dengan cara beragam cara yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahkan kaumnya. Siang malam dia berdakwah. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Mereka tidak menerima seruanku kecuali mereka semakin lari, ya, illa firara. Tetapi dia tidak putus asa. Nabi Nuh tidak putus asa. Wa inni kullama da'utuhum, ya, setiap kali aku ajak mereka untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, ya, ja'alu asabi. Sampai bagaimana? Mereka taruh, ya, jari-jari mereka itu di telinga mereka. Mereka tutupi kupingnya. Ya, ini kan menunjukkan apa? Bagaimana masuk telinga kan cuma satu jari, Pak. Ya kan? Cukup satu jari, tapi Allah menggambarkan mereka jadikan semua 5 jari ini, bahkan 10-10-nya itu dimasukkan ke telinga mereka. Nah, gimana? Ya, ini untuk memberikan apa? Kesan betapa berlebihannya mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Satu jari aja cukup nutup satu telinga, ya. Ini 5-5-nya dimasukin katanya. Nah, itu. Wastaghshaw thiyabahum, enggak cukup masukin jari-jarinya ke telinga, tetapi mereka, ya, menutupkan badan mereka, pakaian mereka pakai pakaian itu ditutupin supaya apa? Enggak mau dengar, enggak mau lihat. Nah, itu. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka israr, mereka terus menerus seperti itu dan menampakkan kesombongan. Subhanallah. Jadi sampai segitunya tuh didakwahi, ya, gambaran kaumnya ini betapa jeleknya. Dan bukan hanya, ya, dilakukan siang malam, tetapi juga jihara dengan terang-terangan, kemudian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, rahasia. Itu semua dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa metode dakwah yang lain? Targhib, menggembirakan. Jadi dakwah itu harus menggembirakan, jangan cuma nakut-nakutin orang. Jangan cuma menyampaikan ini ancaman, siksa, tapi juga harus apa? Berempati dengan apa? Memberikan apa? Kabar gembira, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, taati, ya, ajakan aku ini ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan tunda, ya, Allah akan akhirkan kalian agar dapat memberikan kesempatan kepada kalian untuk beriman kepada Allah, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kabar gembira. Jadi dai itu harus memberikan kabar gembira, jangan hanya memberikan ancaman-ancaman saja. Di ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan apa? Satu, ya, niscaya Allah akan apa? Allah itu akan menurunkan hujan dari langit, memberikan keberkahan buat kalian di bumi. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan karuniakan kalian dengan harta yang banyak. Wa banin, dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun, ya, dengan hasil-hasil yang melimpah. Wa yaj'al lakum anhara,
dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang dapat memberikan kebaikan buat kehidupan kalian. Jadi ini kabar gembiranya. Ya. Artinya apa? Menjalankan perintah Allah itu ada rewardnya di dunia. Ya. Allah berikan apa? Kebahagiaan lahir batin di dunia sebelum nanti balasan di akhirat. Ini real, nyata. Ya, jadi kalau kita memberikan dakwah kepada umat manusia ini, kita harus memberikan gambaran yang benar tentang Allah. Bahwa kalau dakwah ini kita terima, amar ma'ruf nahi mungkar ini kita jalankan, kita taati semua perintah-perintah Allah. Hei manusia, wahai para pemimpin, wahai seluruh rakyat, wahai seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan mendapatkan keberkahan turun dari langit dan dari bumi. Nah, kalau kita mau mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para nabi dan para ulama yang melanjutkan misi dakwahnya para rasul, insya Allah. Yang keempat ada metode tarhib, ya, mengancam. Jadi bukan hanya gembira, tapi juga harus ada ancamannya. Ada siksa Allah, sebagaimana dalam surah Nuh ayat 1 tadi ya. Inni akhafu inna arsalna nuhan ila qaumi andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim, siksa yang pedih. Ya. Kemudian di dalam ayat 13 surat Nuh itu apa? Ya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, malah kalian mengharapkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, maka yang ketiga, beliau ini menekankan tauhid ibadah kepada Allah dalam setiap dia berdakwah. Lalu kemudian ada perdebatan antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Apa perdebatannya, Pak? Jamaah sekalian dirahmati Allah, satu, tuduhan sesat kepada Nabi Nuh, biasa. Ya, orang kalau mengajarkan kebaikan, ya, mengajak manusia kepada jalan kebenaran yang hak, menjauhkan manusia dari yang batil, itu sering dituduh orang sesat. Dalam surat Al-A'raf ayat 60, nah, di situ dijelaskan bagaimana qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami menganggap melihat engkau wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Dijawab oleh Nabi Nuh. Apa jawabannya? Surat Al-A'raf ayat 61, 62, ayat 63. Akan dilihat, ya. Jadi tuduhan sesat. Nah, ini biasa. Supaya apa? Menjauh, ini perang media, ini perang opini. Nah, ya, ini perang opini. Orang baik, orang yang menyerukan ke jalan Allah itu diopinikan orang sesat. Ya, selalu dituduh sesat. Ya. Kedua, dibilang apa? Ah, ini kan cuma manusia biasa, Nuh itu. Ya. Apalagi pengikutnya, followernya hanya orang-orang bodoh, orang-orang pandir, ya, orang-orang miskin. Ah, ini orang biasa dia, ini ustadz, kiai, ulama yang melanjutkan dakwahnya para nabi dan rasul, itu selalu dituduh begitu. Ini kita kalau kita belajar dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, apa namanya, di situ disebutkan, ya, beliau itu hanya manusia biasa. Ma naraka illa basyaram mithlana, ya. Engkau itu wahai Nuh, ya, tidak lain sama manusia seperti kita. Wa ma naraka illa taba'aka alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Pengikut-pengikutmu yang mengikuti kamu itu cuma sedikit, kemudian yang sedikit itu miskin, yang miskin itu katanya nggak punya kerjaan, yang miskin itu katanya bodoh, yang miskin itu katanya pandir. Itu selalu dapat serangan-serangan, ya, opini-opini yang tujuannya adalah untuk membusukkan, ya, para dai yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 27 tadi ayatnya itu. Lalu bagaimana Allah menjawab? Itu ayatnya banyak, itu ayat yang jawaban yang menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 28, ya, 29, 30, 31, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya qaum, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi
wa atani rahmatan min indi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Ya qaum, la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaum may yansuruni minallah in taradtuhum afala tadhakkarun wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzan laminaz zalimin. Ya, itu intinya adalah bahwa kita jangan hanya melihat sesuatu itu berdasarkan penglihatan yang palsu. Ya, jangan hanya melihat ya Nabi Muhammad juga itu pengikutnya dulu ya, itu dituduh orang-orang awam, orang-orang yang sakit hati, barisan sakit hati ya. Karena di Mekah itu kan orang-orang musyrikin Quraisy ini pemuka-pemuka yang kaya raya. Ya, mereka yang mengikuti Nabi rata-rata dari hamba sahaya, budak. Ya, katanya ingin bebas dari perbudakan. Nah, ini. Ya, ini orang barisan sakit hati. Atau ada yang pintar, ada yang kaya yang ikut Nabi Muhammad SAW, tapi ya mereka ini tidak punya kedudukan sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu dituduh begitu. Selalu. Nah, maka itu jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya Nabi Nuh alaihi salam mengatakan bahwasanya ini adalah rahmat dari Allah. Ya, aku datang kepada kalian ini bawa rahmat dari Allah, jangan kalian musuhi. Ini rasa sayang dari Allah kepada kalian untuk menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Maka aku datang ini membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nabi dan rasul itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan bukan tugasnya para nabi itu untuk apa? Mengusir orang-orang yang beriman walaupun mereka kelihatannya orang lemah, enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan, ya. Seperti apa? Ada seorang sahabat Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini yang terkenal dalam sejarah dan justru orang ini dimuliakan oleh Allah taala. Ya. Para sahabat Nabi itu orang lemah kebanyakan. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini julukannya di kalangan pemuka Quraisy itu apa? Ya ruwaiyal ghanam. Wahai penggembala kambing yang kurus, ceking, kecil, lemah, miskin. Lengkap di situ julukannya. Kalau ruwaiyal ghanam masih mending, wahai penggembala tapi dia sehat. Penggembala yang ya ada dari keluarga yang ya lumayan gitu ya. Tapi ini ruwaiyal ghanam ya, itu julukan yang bernada mengejek dan menyindir. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ini ya, dengan batisnya yang kecil, dengan perawakannya yang kecil, kata Nabi SAW, itu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang berat amalnya untuk agama Allah itu lebih berat dari berat gunung Uhud. Padahal betisnya Abdullah bin Mas'ud itu sangat kecil. Ya, dibandingkan dia nggak normal betisnya kayak kita. Dia kecil. Ya. Tapi itu kata Nabi SAW itu lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Ya, subhanallah. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Mereka ini banyak dihinakan, dipinggirkan, dimarginalkan oleh kaumnya, tapi mereka diangkat oleh Islam. Mereka dibina oleh Rasulullah menjadi orang-orang hebat, dan mereka lah yang menjadi penyelamat umat manusia ini dari kehancuran. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi perdebatan Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi itu mestinya dari golongan malaikat. Nah itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 24 ya. Mestinya ini malaikat ini yang turun jadi nabi, bukan dari golongan manusia. Ada lagi mengatakan kepada Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu tidak punya lakum alaina min fadlin, tidak punya keunggulan. Ya, yuridu ayyatafaddala alaina. Oh, ini ambisi aja Nabi Nuh itu, dia pengen jadi pemimpin kita, ya. Ini tuduhan ya.
Ya, ini berambisi jadi pemimpin. Ya, maka itu ada jawabannya dari Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Tahap akhir bagaimana? Dari perjalanan kisah dakwah Nabi Nuh, tahap akhir hancurnya kebatilan itu bagaimana? Ketika kaum Nabi Nuh itu tidak punya lagi alasan, udah kehabisan bahan membantah ya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kerasulannya Nabi Nuh, apa yang mereka lakukan? Mereka udah nggak pakai otak lagi, udah pakai otot. Udah kehabisan bahan, kehabisan argumentasi, kehabisan cara untuk berdebat. Apa yang mereka gunakan? Mereka gunakan ancaman-ancaman, intimidasi dan teror. La illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Kalau kamu tidak mau berhenti dari dakwahmu ini, maka kamu akan kita lempari dengan batu. Ya, itu ancaman. Ada lagi nabi yang lain, latakunanna minal masjunin, kamu akan dipenjara. Kalau Nabi Muhammad di dalam surat Taubah itu dikatakan ya yaqtulu wa yamkuruna wa yamkurullah, ya, dibunuh ya, kemudian disiksa atau dipenjara itu. Nah, ini udah nggak ada cara lagi, mereka begitu biasanya. Ya, kepada Nabi Musa juga begitu, kepada Nabi Soleh juga begitu. Ya, udah nggak bisa, udah kehabisan bahan, ya, yang mereka lakukan itu apa? Ya, caranya adalah dengan menteror dan mengintimidasi fisik. Ya, nauzubillah min zalik. Maka itu Nabi Nuh kemudian setelah mendapatkan teror, ancaman, intimidasi, beliau menantang kaumnya. Seraya penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan firman Allah sebagaimana yang direkam dalam surah Yunus ayat 71 sampai 72. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Nuh? Ya, watlu alaihim naba'a Nuh idh qala liqaumihi ya qaum in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Beliau tantang ya kaumnya ini, seraya penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan kumpulkan semua kekuatan kalian dan sekutu-sekutu kalian, dan aku akan menunggu apa yang akan kalian lakukan untuk dakwah ini. Maka kaum Nabi Nuh ini ya udah nggak punya cara lagi, ya, digertak, diancam fisiknya, diintimidasi. Nabi Nuh itu tidak surut, tidak bergeming, malah mengatakan tadi sebagaimana direkam oleh Allah dalam surat Yunus 7172, maka kaum Nabi Nuh ini akhirnya apa? Minta turunnya azab dari Allah. Nantang ini. Ya, minta turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Hud ayat 33, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya Nuh qad aktsarta jidalana ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya, udah kebanyakan, ya, udah jangan banyak bacot deh, ya. Jangan banyak debat lagi kita. Ya. Kalau kita debat ente juga bakal jawab. Udah, sekarang datangin aja ancaman siksa dari Tuhan yang kau janjikan itu. Ini kata siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Udah nantang begitu, maka Nabi Nuh merespon dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam surat Nuh ayat 26 sampai 27. Qala Nuhur rabbi Qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan biarkan, jangan sisakan seorang pun dari orang kafir di negeri ini. Hancurkan mereka semua. Karena apabila engkau biarkan mereka hidup, mereka tidak akan melahirkan kecuali orang fajir dan kafir lagi. Sampai begitu doanya Nabi Nuh alaihis salam, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh untuk apa? Membuat bahtera kapal. Wasna'il fulka
bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Datang ketetapan Allah, mereka akan ditenggelamkan. Ya, dengan adanya banjir yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Hud ayat 37. Maka Nabi Nuh ketika keluar air hatta idza jaa amruna wa farat tanur, keluar air ya, itu ngalir keluar dari atas hujan gede ya, nggak berhenti ya. Kemudian dari mata air di daratan, di bumi ini keluar ya, muncrat air begitu banyak, begitu dahsyat. Jadi ada di atas, dari bawah air keluar, sehingga banjir menenggelamkan ya manusia pada saat itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk naik bahtera, bagaimana dalam surat Hud ayat 40, 41 dan 42 ya. Nabi Nuh memanggil putranya, nah itu supaya selamat naik bahtera, enggak mau. Ayat 42, 43, 44 sampai dia binasa bersama kaumnya. Nauzubillah min zalik. Nabi Nuh sedih. Bagaimana dia sebagai seorang ayah mengekspresikan kesedihannya, anaknya sendiri tidak mau beriman. Diajak selamat, nggak mau. Ya, sekarang begini deh, ente nggak mau beriman, tapi aneh ajak ente selamat, ayo naik kapal, kagak mau juga. Ya, nauzubillah min zalik. Sudah, berarti sudah karatan kafirnya. Ya, itu anak Nabi. Gimana anak kita? Ya, nauzubillah min. Makanya kita banyak bermohon kepada Allah. Ya, pantaskan diri kita supaya kita jadi orang saleh, jadi orang bertakwa. Anak-anak kita juga jadi orang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu doa kita kepada Allah supaya anak istri kita semuanya ya jadi orang-orang baik, jadi orang-orang yang bertakwa, jadi penyejuk mata hati kita. Dan inilah ujian bagi seorang pendakwah ya, kalangan keluarganya sendiri ada yang tidak mau ya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang dari istrinya. Istrinya Nabi Nuh termasuk yang disiksa oleh Allah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dua istri Nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, mereka berkhianat kepada suaminya. Bukan khianat urusan ranjang ya, bukan soal selingkuh khianat di sini, tapi berkhianat tidak mengikuti seruan dakwah suaminya ya. Apa dosanya istri Nabi Nuh? Yaitu menyiarkan kabar bahwa suaminya itu gila ya. Jadi dia udah ikut-ikutan orang sesat ya, menyiarkan kabar bahwa suaminya gila dan mengatakan bahwa dia tidak ikut agamanya Nuh, agama suaminya, serta membuka rahasia dakwah suaminya. Kalau ada yang beriman kepada Nabi Nuh menyatakan keimanannya, itu oleh Nabi Nuh dirahasiakan supaya apa? Supaya orang ini tidak disiksa oleh kaumnya. Nah, oleh istrinya ini dibuka rahasia itu, dikasih tahu, si fulan udah beriman. Nah, lalu maka orang berbondong-bondong ya menyiksa ya orang tersebut. Nauzubillah min. Itulah dosa istri Nabi Nuh, sehingga dia juga ikut ya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, the greatest story in Quran yang dirahmati Allah taala. Maka itu pelajaran terakhir ya, pertama kita mesti bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dakwah. Yang kedua, merespon tuduhan musuh dakwah ini, kita harus respon dengan hati yang bersih dan akal sehat. Jangan kita emosional. Ya. Jangan kita terpancing omongan mereka ya. Harus pakai akal sehat, hati yang bersih. Insya Allah kalau kita gunakan cara-cara berdakwah dengan hati yang bersih dan akal sehat ya, mereka itu nanti juga akan kena batunya. Ya, kita mesti sabar aja. Yang ketiga, kita mesti berani dan memiliki ghirah untuk membela kebenaran sebagaimana Nabi Nuh ya alaihi salam yang bertekad terus maju pantang mundur sebagaimana tadi diungkapkan dalam surah Hud ayat berapa? 39.
Ya, yang keempat, dai tidak boleh bosan, tidak boleh lelah untuk memberikan nasihat dan petunjuk dengan beragam cara dan pendekatan. Ya, lihat surat Nuh tadi, ayat berapa tuh? Ayat 5 sampai 9, siang malam, terang-terangan sembunyi, ya, sampai orang itu masukin 5 jari-jarinya ke telinga, sampai mereka tutup wajahnya dengan baju mereka. Wah, udah. Tapi enggak peduli Nabi Nuh. Ya, mau bagaimanapun dakwah ini harus tetap sampai. Karena kalau tidak kepada dia beriman, maka anak cucunya diharapkan bisa beriman, tetangganya bisa beriman, kerabatnya bisa beriman. Siapapun yang mendengar berita itu akan beriman kepada risalah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jaga harga diri. Jangan mengharapkan remah-remah dunia. Yang keenam, kemenangan pasti diraih oleh hamba yang beriman dan bertakwa. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Kami selamatkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman kepadanya, ya, di atas bahtera yang sudah penuh dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk diselamatkan oleh Nabi Nuh. Dan kebinasaan, kehinaan pasti menimpa kaum yang zalim. Ya, thumma aghraqna ba'dul baqin wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Itu perkataan Nabi Nuh alaihissalam, celakalah, laknat Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Kezaliman yang terbesar adalah perbuatan syirik kepada Allah. Ya, ingkar kepada Allah, mengingkari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya, risalah yang dilanjutkan oleh para ulama-ulama rabbani pewaris para nabi. Itu kezaliman yang paling besar. Nauzubillah min zalim. Yang ketujuh terakhir, garis keturunan dan kekerabatan, juga kedudukan dan harta kekuasaan bukan penentu kemuliaan seorang hamba Allah, tetapi yang menentukan adalah apa? Ketakwaannya di hadapan Allah, amal salehnya, ya, hatinya yang bersih untuk menerima seruan agama Allah. Itulah yang menentukan kedudukan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.